jika kalian ingin tahu bagaimana gambaran watak dan perilaku umat terdahulu yang gemar menentang dan membangkang terhadap para utusan Allah, maka umat inilah gambaran yang ada pada masa sekarang ini. Kalau nggak tahu akar masalah, hanya sekedar asal ngomong, itu sebenarnya nggak selalu harus kita itu kayak ini loh, kayak menggonggong tuh loh, dibiarkan aja. Anjing itu ada yang menggonggong karena ada ular, ada yang menggonggong karena maling, ada yang menggonggong karena dia bodoh, karena dia ngomong. Gini ya, kenapa anak seperti itu? Kristen terlalu panik kalau ada pertanyaan-pertanyaan ring atau sifat tendensius kayak gitu, di akarnya nggak ngerti. Lebih baik kita yang ngerti duluan akarnya. Jadi kalau mereka tanya harus, ya itu tadi, anggap aja anjing menggonggong. Kenapa? Dia malah mengeluarkan statement yang dia itu nggak paham maksud. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Catatan Islam, yang kami rangkum dalam bentuk video, dan semoga media ini bisa menjadi sarana kita untuk belajar, menambah wawasan dan pengetahuan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan pantas untuk kita ketahui bersama. Mari kita saksikan. Itu loh. Ya sebut kita penuh, makanya saya tadi gitu. Tanya balik apa yang dimaksud dengan penumpang, siapa yang ditumpangi, siapa penumpang asli. Tanya itu datang ngetes supaya dia tuh tahu nggak, siapa tanyakan. Kalau dia betul baru lakar kebenaran, kita bongkar angkat ini loh. Saya mau tanya lo tahu sampai sini. Ya, saya mau tanya Joseph. Joseph, yang dikutuk oleh orang Yahudi disebut Saracen itu orang dari mana itu? Mau jawab jujur nih. Iya, dari mana bangsanya yang dikutuk yang dikutuk itu? Bangsa Arab. Ya katakan ini Bangsa macam-macam. Dari Arab yang disebut apa? Arab dong. Saracen. Itu dikutuk sama Yahudi. Kenapa? Ini diubah semua. Ini bro, Kristen nggak mengubah. Kita diludahi tapi tidak dikutuk. Mereka dikutuk. Kenapa? Saracen. Taurat itu Mereka itu dikutuk loh, dikata-katain. Taurat ini yang dipelihara oleh orang Yahudi, oleh orang-orang Masorah, itu dituduh dengan gampang sudah diubah, sudah dipalsukan. Tapi ketika ditanya di mana yang aslinya, mereka tidak bisa menyediakan. Artinya apa? Mengklaim tanpa data, mengklaim tanpa bukti. Anak SD pun bisa begitu. Jadi kalau mereka bilang kalian itu penumpang Lah gelap, sama seperti si Ripa Caca ini menggonggong. Tuh. Itu sama kayak Caca gelas maksud Pak. Pokoknya begitu ya. Kalau mereka ngurusin kita mah nggak apa-apa. Kalau mereka bilang kita penumpang gelap, itu kan pendapat mereka. Pendapat mereka itu tidak akan mengubah apa-apapun tentang kita. Tapi kembalilah kepada sejarah. Nggak pernah tuh Kristen itu sampai dikutuk dan diberi sebutan khusus sama orang Yahudi. Nggak pernah. Hanya mereka yang disebut seperti itu. Gitu. Kekristenan meskipun berasal dari keyahudian, tapi tetap tidak merubah Alkitab mereka. Mak, di-mute dulu, Mak. Kitab suci orang Yahudi itu tidak pernah kami ubah. Kitab suci Yahudi itu kami terima semua. Itu menjadi tanda apa? Kami menghormati keyahudian. Kekristenan itu menghormati keyahudian. Kekristenan itu lahir dari apa? Dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Murid Yesus orang Yahudi. Para rasul orang Yahudi. Rasul Paulus orang Yahudi. Bahkan dia seorang rabi. Rasul Yesus yang lain orang Yahudi. Jadi memang Kristen lahir dari keyahudian. Kita tidak merubah kitab mereka. Kita tidak merubah sejarah mereka. Kita tidak merubah tokoh mereka. Kita tidak merubah persepsi mereka. Tapi entah dari mana di abad ke-7, ada yang mengatakan ini sudah dipalsukan. Merubah semua sejarah, merubah nama-nama tokoh, dan membuatnya menjadi tidak linear dengan sumber utama, yaitu Torah hanya orang Yahudi, maka dikutuk. Jadi ya Besti, jika kalian ingin tahu bagaimana gambaran watak dan perilaku umat terdahulu yang gemar menentang dan membangkang terhadap para utusan Allah, maka umat inilah gambaran yang ada pada masa sekarang ini.
Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan dan mereka katakan itu adalah kebenaran. Bahkan mereka mengatakan tidak mengapa apabila mereka diludahi oleh Yahudi, asalkan tidak dikutuki oleh Yahudi seperti bangsa Arab. Kok bangsa Arab? Padahal Yahudi itu membenci bangsa Arab karena mereka tidak mau ada nabi dari luar Israel. Nah, bahkan mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengubah-ubah Taurat. Sementara satu orang Yahudi atau penganut Yahudi yang ada di Indonesia saja pastinya tidak akan pernah mau mengakui bahwa mereka adalah bagian dari Bani Israel. Tulis Torah Shebiktav, ini dia tulis. Jadi 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Muhammad. Ini yang dikanon oleh saudara-saudara Kristen. Waktu mereka bikin Alkitab Kristen, mereka mengkanon kitab suci agama Yahudi jadi Alkitab Kristen. Makanya Yahudi dan Kristen kitabnya sama. Tapi isinya bukan buat mereka. Makanya orang Kristen boleh makan babi. Karena mereka mengkanon ini hanya untuk kitab sejarah. Tapi buat kita orang Yahudi ini hukum positif. Kita disuruh sabat di sini, dilarang makan babi, kita lakukan semua sampai sekarang. Nah, Besti, jadi apa yang dikatakan oleh penganut Yahudi ini memang benar adanya tanpa kebohongan ataupun rekayasa, bahwasanya Kristen tidak pernah benar-benar melaksanakan isi yang ada di dalam kitab Taurat. Buktinya ketika di dalam Taurat melarang memakan babi, Kristen justru memakan daging babi sekenyang-kenyangnya dengan berbagai dalih dan alasan. Inilah buktinya bahwa Kristen makar terhadap Taurat. Jadi, mana mungkin ada keselamatan apabila sebuah agama penganutnya malah melanggar isi dari perjanjian di kitab sucinya sendiri. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menstimulus akal kita semua untuk mengetahui mana yang hak dan yang batil, mana yang taat dan mana yang makar. وسلام على المرسلين والحمد لله